Halo, selamat pagi mbak-mbaknya semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Balik lagi sama saya, Yuni. Oke, Lebaran Cina udah berlalu dan lesi udah dibuka semua. Dan gimana kabarnya yang ada di Indonesia? Coronanya masih merajalela dan semakin menjadi-jadi ya. Kayaknya beberapa hari ini, kemarin ada 350 lebih di Hong Kong terkena infeksi Corona Omicron. Tapi di hari pertama saya kerja hari ini, saya cuma ingin bilang bahwa yang masih ada di Indonesia tetap punya kesabaran penuh. Karena saya hari ini baru masuk kerja hari pertama ya, banyak majikan udah mulai mencari cece yang ada di Indonesia. Jadi apa yang ingin saya katakan adalah seperti di sini, dicari cece yang Taiwan, yang jaga bayi 5 orang dewasa, dan juga ada satu majikan yang ada di mid level sana, 4 orang dewasa aja bersih-bersih rumah, juga membutuhkan Taiwan atau Singapura. Jadi sekali lagi menurut saya adalah untuk peluang mbak-mbaknya yang ada di Indonesia, yang masih ada di Indonesia, khususnya yang masih belum masuk PT ya, yang masih punya rencana masuk PT, sebaiknya secepatnya masuk PT kita yang ada kerjasama dengan kita. Kita membutuhkan mbak-mbaknya, khususnya yang ya. Tapi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang jangan terlalu pilih-pilih majikan. Kalau mbak terlalu pilih-pilih majikan seperti cuman jaga satu anak aja, nggak mau ini, nggak mau itu, harus ini, harus itu. Kayaknya kalian harus nunggunya lebih lama lagi ya. Karena sekali lagi majikan yang ada di Hong Kong ini banyak, cuman mereka juga milih-milih dong. Kalau mbaknya umur 40 lebih, walaupun mbaknya udah majikan juga mikir gitu loh. Jadi bukan cuma mbak-mbaknya aja yang milih, atau mbak-mbaknya aja yang punya hak untuk menentukan. Jadi majikan juga menentukan. Menurut pendapat saya adalah, kalau kalian posisi ada di Indonesia, sekali lagi, kalau kalian posisi ada di Indonesia, jangan terlalu memilih. Dan kalian juga tidak tahu majikan baik atau tidak baik. Jaga anak satu, kalau majikannya ribet juga ribet. Tapi di rumah ada 5 orang, anak 3, tapi majikannya baik juga baik gitu. Jadi menurut pendapat saya adalah, kadang-kadang saat kita milih itu untuk malah bongkeng gitu loh. Saat kita memilah-milah, sebenarnya kita mendapatkan yang bukan yang terbaik, tapi malah yang kurang bagus. Jadi menurutku adalah mencari majikan, kalaupun dia tidak bagus, merubah dia menjadi bagus. Karena juga bukan jaminan juga mbaknya juga bagus. Mungkin mbaknya juga cerewet, mbaknya juga ribet, mbaknya juga susah diajak ngomong. Kadang-kadang mbaknya udah dikasih informasi tentang sesuatu, mbaknya tuh ngengkel gitu loh. Malah kadang-kadang ngajarin kita. Kalau aku pribadi sih, jujur nggak ada masalah kalian ngajarin aku balik, karena kita sama-sama belajar, kita sama-sama menjadi lebih baik. Tapi kadang-kadang majikan kan nggak suka. Kamu diajarin seperti ini, kamu bilang, aku udah tahu. Otomatis majikan tidak suka gitu loh. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang ada di Indonesia khususnya, masih banyak majikan yang mau tanda tangan kalian. Yang penting kalian tuh fleksibel. Yang penting kalian tuh gimana ya? Bukan menurut saya. Fleksibel adalah gimana ya? Bisa menyesuaikan dengan keadaan majikan. Kadang-kadang nggak punya kamar, kamu harus tidur sama bayinya karena majikan rumahnya cuma 300 square feet. Otomatis kan nggak ada kamar buat kalian. Dan kalaupun di rumah itu ada 6 orang, kalian punya kamar tapi rumahnya besar, atau tinggalnya di pegunungan, di Satin, di Yunlong, di Tin Siwai atau di Songsoi. Jadi di situ karena mereka tidak bisa cari mbak-mbak yang ada di lokal, makanya majikan memilih yang ada di Indonesia. Dengan konsekuensinya adalah mereka harus membayar hotel yang lebih mahal. Pastinya lebih mahal ya, karena hotel seperharinya sekitar 550 selama 21 hari. Dan juga tiketnya. Jadi sekali lagi majikan akan berpikir bahwa kita memilih Indonesia mengharapkan kalian bisa bertahan. Walaupun gaji kalian standar, tapi sebenarnya kalau dibanding dengan Hong Kong itu kurang lebih sama. Kalaupun majikan ambil orang lokal, pembantu lokal, gaji 6.000. Tapi kan mereka nggak usah bayar hotel. Tapi buat mbak-mbaknya yang ada di Indonesia,
Jangan milih-milih majikan. Kalau kalian masih milih-milih majikan, saya rasa kesabaran kalian harus lebih double lagi ya. Dan jangan nanyain kapan dapat majikannya kalau kalian sendiri milih-milih. Dan sekali lagi, mumpung sekarang masih ada di Indonesia, lebih banyak baca, belajar, dan percaya diri. Kesabaran kalian tiada batasnya, pasti membuahkan hasil. Buat yang udah nunggu 1 tahun, di situ ujian buat kalian, karena coronanya masih belum pergi. Sekali lagi, terima kasih buat mbak-mbaknya yang udah dengerin, mbak-mbaknya yang selalu ada di sini bersama saya. Terima kasih. Pesan saya sekali lagi, kesabaran kalian tiada batasnya dan pasti membuahkan hasil. Itu saja dari saya. Terima kasih dan selamat pagi.